Bab 445 merasa hebat sendiri. Kalau Tuan Muda Wijaya sudah mencintaimu sejak awal, kenapa kamu tidak langsung mengumumkannya dan menerima maharnya? Tiba-tiba, seorang gadis dari keluarga Kusuma bergumam tidak setuju. Gadis itu memang terlihat cantik, jadi saat itu dia juga berpikir akan dipilih oleh Tuan Muda Wijaya. Tetapi sekarang ketika dia melihat bahwa yang terpilih adalah Kiara, tentu saja gadis itu tidak menerimanya. Lancang sekali kamu. Perhatikan cara bicaramu dengan calon nyonya muda keluarga Wijaya. Mendengar ucapan gadis itu, Robert langsung memukul meja, kemudian berdiri dan berteriak, "Temu! Bukankah Tuan Muda Wijaya sudah mengatakannya ketika meminta kembali maharnya? Ketika dia mengirimnya ke sini pertama kali, dia hanya membiarkan kalian melihat-lihat saja. Sedangkan mahar itu, dia akan menyerahkannya padaku secara langsung," ucap Kiara dengan sombong. Semua orang mengangguk setuju dengan perkataan Kiara. Untuk apa keluarga Wijaya menjelaskan setiap langkah yang akan mereka ambil kepada orang lain? Valentino melihat hal itu dengan ekspresi aneh. Dia tidak marah, tapi malahan merasa tidak tahu harus tertawa atau menangis. Ketika melihat betapa seriusnya sikap Kiara, dia sendiri hampir mempercayainya. Mimpi itu dibuat-buat hingga terasa sangat nyata, tapi aku tidak tahu kapan dia akan bangun. Valentino menggelengkan kepalanya perlahan. "Valentino, apa yang kamu katakan?" Angel segera menoleh dan memandang Valentino dengan bingung. "Kubilang, dia itu sedang bermimpi, mahar puluhan miliar itu bukan untuknya," jawab Valentino dengan enteng. "Kenapa kamu bisa tahu? Bagaimana kamu bisa tahu apa yang dipikirkan oleh Tuan Muda Wijaya?" Angel sedikit mengerutkan alisnya. Valentino tidak mengatakan apapun, lalu berpikir dalam hatinya, "Aku tidak hanya tahu apa yang dia pikirkan. Loh, Kiara, bukankah kamu bilang bahwa baru-baru ini Tuan Muda Wijaya telah menghubungimu? Kapan dia akan datang kemari?" Pada saat itu keluarga Kusuma juga ingin bersiap-siap untuk menyambut Tuan Muda Wijaya. Menghadapi masalah ini, Nyonya Besar Kusuma tidak bisa tenang dan terlihat sangat tidak sabaran. Kiara tertegun sejenak, lalu terbatuk sesak dan menjawab, "Nenek, Tuan Muda Wijaya bilang bahwa akhir-akhir ini dia sedang banyak urusan. Jadi kalau urusannya sudah selesai diatasi, dia baru akan kemari untuk menyelesaikan masalah ini." "Bagus! Bagus! Semua orang anggota keluarga Kusuma harus hadir untuk menyambut Tuan Muda Wijaya." Nyonya Besar Kusuma mengangguk lagi dan lagi. Para anggota keluarga Kusuma lainnya mengangguk menyetujui. Tentu saja tidak ada yang berani menolak hubungan semacam ini dengan keluarga Wijaya. Mary memandang orang tua Kiara yang dikelilingi kerumunan. Tatapan kecemburuan melintas di matanya dan hanya bisa menghela napas tanpa mengatakan apapun. "Nenek, aku ingin mengatakan beberapa hal." Kiara maju 2 langkah dan berkata kepada Nyonya Besar Kusuma. "Katakan saja," jawab Nyonya Besar Kusuma sambil tersenyum. Kiara mengangguk, lalu melangkah maju ke tengah kerumunan secara perlahan. Pada saat ini, Kiara sangat angkuh seperti seorang tuan putri. Dia lebih mirip seperti yang Putih yang anggun. Setiap gerak-gerik dan ucapannya terlihat sangat bangsawan. Untuk memasuki tempat seperti keluarga Wijaya, Kiara telah melakukan persiapan penuh, termasuk belajar etiket dan moral. "Aku mengusulkan agar mencabut Angel dari posisi CEO kantor pusat, serta mengeluarkan Angel dan Valentino dari perusahaan, serta tidak memperbolehkan mereka masuk ke perusahaan lagi." Kiara awalnya tidak mengatakan apa-apa, tetapi begitu dia membuka mulutnya, dia mengejutkan banyak orang. Dia benar-benar mengatakan bahwa ingin mengeluarkan Angel dan Valentino dari perusahaan keluarga Kusuma, serta tidak membiarkan masuk ke perusahaan lagi. Apa bedanya dengan langsung mengusir mereka berdua dari keluarga Kusuma? Angel pun terlihat lebih terkejut lagi. Kiara yang ingin menjadi nyonya muda keluarga Wijaya, lalu apa hubungannya dengan dirinya? Saat mendengar ucapan Kiara, Valentino hanya duduk dan menonton pertunjukan Kiara dengan santai. Mary tiba-tiba berteriak sinis. "Kiara, apa maksudmu? Mari, perhatikan nada suaramu. Kiara adalah calon nyonya muda keluarga Wijaya, jadi jangan menakut-nakutinya," ucap ibu Kiara dengan tidak sabar. "Ya, betul, keluarga Kusuma pasti memerlukan bantuan Kiara kelak, jadi kamu seharusnya lebih sopan. Mari kita dengar dulu apa yang ingin dikatakan Kiara." Beberapa anggota keluarga Kusuma yang sedang berdiri di samping juga berpihak kepada ibu Kiara. Mary menggertakkan giginya dan terpaksa menutup mulutnya. "Kiara, kenapa kamu berkata seperti itu?" Nyonya Besar Kusuma juga sedikit mengernyit.
tetapi nada suaranya kepada Kiara masih sangat tenang dan lembut. Kiara mendengus dingin dan berkata, "Nenek, ketika Valentino memukulku kemarin, nenek juga sudah melihatnya sendiri. Bagaimana mungkin aku sebagai calon nyonya muda dari keluarga Wijaya bisa dipukul sembarangan oleh orang lain? Bahkan jika aku memandang kehormatan keluarga dan tidak perhitungan dengan Valentino lagi, tetapi keluarga Wijaya pastinya tidak akan tinggal diam saja, kan? Jika sampai mereka mengetahui hal ini, mereka mungkin akan menyalahkan keluarga Kusuma. Jadi, aku mengusulkan untuk menyuruh mereka berdua meninggalkan perusahaan untuk sementara waktu, itu pun demi keluarga Kusuma." Ketika Kiara mengucapkan kata-kata ini, banyak anggota keluarga Kusuma mengangguk setuju. Keluarga besar dan terhormat seperti keluarga Wijaya pasti sangat menjunjung tinggi kehormatan. Kiara yang sebagai calon nyonya muda yang mereka pilih secara langsung, malah dipukul orang lain. Bukankah itu sama saja dengan memukul wajah keluarga Wijaya? Kalau saja keluarga Wijaya sampai tahu tentang masalah ini, takutnya mereka tidak akan tinggal diam saja. Pada saat itu, mungkin seluruh keluarga Kusuma akan terlibat dalam amarah keluarga Wijaya. Lagi pula, siapa yang berani menginjak kehormatan keluarga Wijaya? Ya, aku mendukung Kiara. Seorang pemuda generasi kedua dari keluarga Kusuma segera mengangkat tangannya untuk memilih. Aku mendukung Kiara. Bobby pun mengangkat tangannya. Aku mendukung Kak Kiara untuk mengusir Valentino yang memukul orang sembarangan dari keluarga Kusuma, agar jangan sampai kita juga terlibat. Robert berteriak keras. Asalkan Angel dan Valentino diusir, maka posisi sebagai CEO kantor pusat, bukankah akan menjadi milik ayahnya Robert, Bobby? Dalam sekejap, belasan orang lebih telah mengangkat tangan untuk menyetujui keputusan Kiara. Pada saat ini, Nyonya Besar Kusuma sedikit mengernyit dan berpikir keras. Angel memelototi Kiara sambil mengepalkan tangannya. Angel, kamu harus mengerti bahwa aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Dengan kebiasaan keluarga Wijaya, bahkan jika aku tidak mengatakannya, mereka juga bisa mengetahuinya dengan mudah. Kalau kalian pintar, maka mestinya berinisiatif untuk meninggalkan keluarga Kusuma dan bersembunyi sebentar. Kalau tidak, Kiara mencibir. Saat ini, Valentino baru mengerti akan hal ini. Ternyata, tujuan Kiara ketika menyebarkan rumor bahwa tuan muda dari keluarga Wijaya mencintainya sebenarnya demi mengusir Angel dan Valentino. Dia ingin menggunakan metode ini untuk menarik perhatian Nyonya Besar Kusuma dan semua orang di keluarga Kusuma, kemudian menggunakan identitas calon Nyonya muda keluarga Wijaya untuk menekan seluruh keluarga Kusuma agar mengusir Valentino dan Angel dari keluarga Kusuma. Jika Valentino tidak memiliki status sebagai putra dari keluarga Wijaya, sepertinya Valentino akan dipermainkan Kiara sampai pusing 7 keliling. Namun, sekarang Kiara yang berada di depan Valentino yang merupakan tuan muda dari keluarga utama Wijaya, terus mengatakan bahwa dirinya dicintai oleh tuan muda Wijaya dan akan menjadi nyonya muda dari keluarga Wijaya, membuat Valentino tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kamu mengatakan bahwa keluarga Wijaya menyukaimu dan yang dicintai oleh tuan muda Wijaya adalah dirimu. Apa yang kamu katakan itu pasti akan terjadi begitu saja. Kamu yang bodoh atau kamu menganggap kami semua bodoh? Valentino duduk di kursi dan menatap Kiara dengan ekspresi datar. Bab 446 mengenali kenyataan. Kiara mendengus dingin sesaat, dirinya benar-benar terlihat sangat dramatis. Dia berkata, "Bisa saja kamu tidak percaya, tapi nanti saat Tuan Muda Wijaya datang menjemputku, kamu bisa langsung tahu. Mimpi siang bolong memang nyaman. Tapi aku beritahu ya, sekarang sudah saatnya kamu bangun dari mimpimu." Valentino menggelengkan kepalanya, lalu dia menatapi Kiara dengan tajam. Saat ini, Valentino mendengar suara deruman mesin mobil di luar kediaman Nyonya Besar Kusuma. "Valentino, apa maksudmu?" Kiara melototi Valentino. "Apa maksudku? Aku merasa kamu ini konyol sekali mimpi siang bolong begitu. Bahkan, kamu juga menarik orang-orang di sekitarmu untuk mimpi siang bolong bersama. Jadi, kamu ini bisa dibilang konyol, kan?" Valentino memukul sepasang tangannya ke atas meja. Saat bertatapan dengan Valentino, Kiara jadi langsung gugup. Namun, dalam waktu singkat dia langsung menenangkan dirinya kembali. Sekarang, semua anggota keluarga Kusuma percaya pada dirinya. Asal pihak keluarga Wijaya tidak muncul, maka semua hal yang dikatakan Kiara akan dipercayai semua orang. "Valentino, kamu ini iri padaku. Juga khawatir setelah aku menjadi nona besar di keluarga Wijaya, maka kedepannya aku akan mengganggumu. Karena itu, makanya kamu berkata seperti ini. Benar, kan?"
Biar aku beritahu sekarang juga, gadis yang dipilih keluarga Wijaya adalah aku. Mahar yang nyaris mencapai 20 miliar itu diperuntukkan padaku. Meski kamu tidak rela, kamu tetap harus menerima kenyataan. Kiara menunjuk Valentino dengan jarinya. Kenyataan? Konyol. Valentino menggelengkan kepalanya. Valentino, kamu keterlaluan. Kiara berteriak keras-keras, lalu dia berkata dengan penuh emosi. Karena kita ini terhitung sebagai satu keluarga, maka aku menahan emosiku padamu. Kalau aku tidak menganggapmu sebagai keluarga, maka dengan statusku sebagai nona di keluarga Wijaya, memangnya aku masih perlu memedulikan anggapan orang-orang. Bahkan, aku pun tidak perlu memedulikan pemikiran nenekku sendiri. Paham? Begitu mendengar kalimat Kiara, ekspresi anggota keluarga Kusuma langsung berubah. Namun mereka juga tahu bahwa semua yang dikatakan Kiara ini fakta. Bahkan, Nyonya Besar Kusuma sendiri pun terpaksa mengakuinya. Valentino, jangan bersikap tidak sopan pada Kiara. Meski kamu tidak ingin mengakuinya sekalipun, ini tetaplah kenyataan. Kata Nyonya Besar Kusuma dengan wajah masam. Konyol, konyol sekali. Valentino melirik sekilas keluar pintu, mendadak dia tertawa. Valentino, apa yang kamu tertawakan? Ekspresi Nyonya Besar Kusuma jadi agak masam. Aku sedang menertawakan hal-hal dan orang-orang konyol. Apa itu kenyataan? Hari ini, aku akan memberitahu kenyataannya pada kalian. Setelah mengatakannya, mendadak Valentino menepukkan tangannya ke meja. Dalam sekejap, bunyi tepukan itu menggelegar di seluruh ruangan. Bahkan gelas kaca di atas meja juga ikut bergetar. Valentino, kamu keterlaluan. Berani sekali kamu memukul meja di hadapan nona keluarga Wijaya. Robert berdiri dengan emosi meluap-luap. Pihak keluarga Wijaya dari kota Kamar telah tiba. Baru saja Robert menyelesaikan kalimatnya, mendadak ada yang mengumumkan kedatangan pihak keluarga Wijaya di depan pintu. Wush! Semua orang di dalam ruangan langsung terdiam. Selain Valentino yang tetap berdiri di tempat, yang lainnya tertegun dan menoleh ke arah pintu. Keluarga Wijaya dari kota Kamar itu keluarga yang sangat hebat. Sekarang mereka datang. Ternyata benar, Kiara tidak berbohong. Dia bilang, dalam waktu dekat pihak keluarga Wijaya akan datang. Tidak disangka, sekali dibilang langsung datang. Hanya saja, tidak ada yang sadar bahwa ekspresi Kiara sekarang sangat tercegang. Tap, tap, tap. Di depan pintu, seorang pria berusia tengah baya masuk memimpin 20 penjaga pribadi berjas hitam. Valentino melirik sekilas pada pria berusia tengah baya itu. Valentino tidak kenal dengannya, jadi sepertinya dia adalah orang utusan Yosef. Para pengawal pribadi pria berusia tengah baya itu memakai seragam yang sama. Tubuh mereka kokoh dan karena mengenakan kacamata hitam, aura mereka terlihat sangat kuat. Handrici Wijaya dari kota Kamar datang untuk memberikan mahar pada keluarga Kusuma. Pria berusia tengah baya itu berkata sambil berjalan. Beberapa pengawal pribadi di belakangnya berjalan masuk dengan rapi sambil menenteng kotak kunci tingkat tinggi berwarna perak. Ini. Nyonya Besar Kusuma menjinjitkan kakinya dan berjalan turun sambil bertopang pada tongkat. Anggota keluarga Kusuma yang lain, termasuk Kiara sendiri juga tertegun melihat kejadian ini. Begitu Handrici bertatapan dengan Valentino, dia langsung menunduk. Meski pihak keluarga tidak mengizinkannya berhubungan dengan Valentino, begitu berhadapan dengan Valentino, dia juga tidak berani sembarangan bertindak. Nyonya Besar Kusuma jangan gugup, kami hanya datang mengantarkan mahar. Kami akan pergi setelah mengantarkan ini. Setelah mengatakannya, Handrici melambai. Kemudian, beberapa meja diangkat ke tengah ruangan dan disusun berdampingan. Pruk, pruk, pruk. Satu persatu kotak kunci perak itu diletakkan di atas meja. Benturannya menghasilkan bunyi yang kencang. Tanpa mengatakan apapun, Handrici langsung menjentikkan jarinya. Ceplak! Ceplak! Ke-20 pengawal berjas hitam itu mengangguk-angguk, lalu kotak kunci itu berbunyi saat dibuka. Sreet! Saat resleting dibuka, satu demi satu kode kunci kotak itu juga terbuka. Anggota keluarga Kusuma langsung menoleh melihat ke dalam kotak kunci itu. Di detik berikutnya, terdengar suara orang-orang menahan napas. Di dalam beberapa puluh kotak kunci berwarna perak itu terdapat uang kertas merah yang terikat rapi. Di setiap ikatan uang kertas itu, ada cap ikatan khas keluarga Wijaya. Kata Wijaya yang dicap di atasnya sangat menarik perhatian.
Mahar uang cash sebesar 19.980.000.000, kata Handrici. Semua orang tercegang. Meski mereka juga tercegang saat Valentino merogoh uang sebesar puluhan miliar, sekarang begitu melihat mahar sebesar 19 miliar lebih ini, hati mereka juga jadi berdetak tidak karuan. Inilah kekuatan uang. Apalagi, uang-uang ini memiliki makna tersendiri. Ini adalah mahar yang berikan keluarga Wijaya dari kota Kamer. Mahar ini menunjukkan pengakuan keluarga Wijaya pada keluarga Kusuma. Para gadis keluarga Kusuma berbinar-binar melihat mahar itu. Bahkan, Jenny juga begitu. Namun kemudian, mereka menoleh menatapi Kiara. Mahar yang nyaris mencapai 20 miliar ini akan menjadi milik Kiara. Seiri apapun mereka, tetap tidak ada gunanya. Kiara langsung tersadar, kemudian dia mendekat dengan penuh semangat sambil bertanya, "Apa Tuan Muda Wijaya juga datang? Semua mahar ini untukku, ya?" Mendengarnya, Handrici tertegun. Kemudian, dia mengepalkan tangannya untuk memberi hormat sambil bertanya, "Kalau boleh tahu, siapa nama Nona?" "Namaku Kiara Kusuma. Kiara yang dibeli Tuan Muda Wijaya." Kiara menatapi Handrici dengan penuh harap. Valentino tersenyum penuh arti. Apa sampai sekarang Kiara tidak sadar diri? Para anggota keluarga Kusuma juga berdetak kencang. Saat ini, satu patah kata dari Handrici menentukan posisi Kiara di keluarga Kusuma. Namun begitu Handrici mendengar namanya, dia malah mengernyit. Segala sikap hormatnya langsung memudar. "Maaf, Nona, mahar ini bukan untukmu." Saat Handrici mengatakan jawaban itu, semua anggota keluarga Kusuma langsung tertegun. Rasanya, dalam sekejap mereka tidak bisa memikirkan apapun. Apa maksudnya ini? Mahar itu tidak diperuntukkan Kiara. Kalau begitu, mahar yang nyaris mencapai 20 miliar yang dibawa pihak keluarga Wijaya dari kota Kamer itu akan diberikan pada siapa? Apa kalian tidak salah? Aku Kiara Kusuma, bukankah mahar itu untukku? Kiara jadi agak gugup. "Nona, kami sudah menerima perintah Tuan Muda. Semua mahar ini bukan untuk Nona Kiara," jawab Handrici dengan serius. "Kalau begitu, semua mahar ini untuk siapa?" tanya Kiara dengan tergagap. Saat ini, semua gadis keluarga Kusuma yang belum menikah langsung mengerjap-ngerjapkan mata mereka dengan penuh harap. Kalau bukan Kiara, berarti mahar ini diperuntukkan salah satu dari mereka. Saat ini, bahkan Jenny juga sudah mulai berharap. Bagaimanapun juga, menikah dan menjadi nona keluarga kaya adalah impian para gadis. Jenny juga begitu. Yang lebih penting lagi, kalau mereka terpilih menjadi nona keluarga Wijaya, maka kedepannya kedudukan mereka di keluarga Kusuma sendiri juga akan menjadi sangat tinggi. Bahkan Nyonya Besar Kusuma sendiri pun harus menghormati gadis yang menjadi nona keluarga Wijaya. Hanya Angel yang menghela napas pelan, menunduk dan tidak mengatakan apapun. "Apa kamu tahu? Semua mahar itu untukmu." Valentino tersenyum pelan, kemudian dia membeli rambut Angel dan mencium rambut itu, bertindak seolah tidak ada orang lain di sekeliling mereka. Bab 447 mahar itu milikmu. "Aku sih tidak mau," jawab Angel sambil mengadutkan bibirnya setelah sempat tertegun sejenak. Valentino tersenyum pelan, lalu menatap Handrici dan yang lain dengan tatapan penuh arti. Sebelum acara dimulai, Valentino menyuruh Hendrik sampaikan pesan pada pihak keluarga Wijaya agar jangan harap mereka bisa mengancam Valentino dengan mahar ini. Valentino tidak akan bisa diancam siapapun. Jadi, pihak keluarga Wijaya bebas memutuskan apakah mereka akan memberikan mahar ini atau tidak. Awalnya Valentino kira mereka tidak akan datang lagi. Namun, tidak disangka mereka benar-benar datang. Kelihatannya, ada yang berubah dengan kondisi pihak keluarga Wijaya sekarang. Setidaknya Valentino bisa memastikan suatu hal, yaitu kondisi keluarga Wijaya sekarang tidak berada dalam kekuasaan Yosef dan yang lain secara sepihak. Jadi, untuk sementara waktu, mereka tidak berani memperburuk hubungan dengan Valentino. Namun jika dilihat dari tingkah Handrici, dia pasti ingin membongkar identitas Valentino di hadapan para anggota keluarga Kusuma. Akan tetapi, Valentino sendiri tidak terlalu mempermasalahkan hal ini. Dirinya juga tidak sedang terburu-buru. Hari ini, Valentino hanya ingin mereka semua tahu pada siapa semua mahar ini diperuntukkan. Dia ingin membuat semua anggota keluarga Kusuma menyadari kenyataan. Saat ini, Nyonya Besar Kusuma sudah tidak dapat menahan diri lagi. Dia berjalan maju sambil bertanya,
Kalau boleh tanya, mahar ini diperuntukkan pada siapa? Handrici melihat ke seluruh ruangan. Saat dia melihat Valentino, dia mengangguk untuk menunjukkan rasa hormatnya. Kalau bukan karena pihak keluarga Wijaya berpesan padanya untuk tidak membocorkan identitas Valentino, maka saat ini dia sudah akan membungkuk dan menyapa Valentino. Handrici melihat ke sekeliling sambil bertanya, "Kalau boleh tahu, Nona Angel Kusuma itu yang mana?" Meski dia sudah bisa menebak bahwa gadis yang berdiri di sisi Valentino adalah Angel Kusuma, dia tetap ingin memastikan sekali lagi agar tidak salah. Begitu mendengar Handrici menyebut nama Angel, semua orang tertegun. "Aku orangnya, memangnya kenapa?" Angel agak terkejut. Dia menengadah dan menatapnya dengan bingung. "Nona Angel, akhirnya saya menemukan Anda. Atas perintah Tuan Muda Wijaya, mahar sebesar 19.980 juta ini untuk Anda." Handrici langsung membungkuk pada Angel. Semua orang menganga. Banyak yang saking kagetnya sampai jantung mereka hampir jatuh. Senyuman orang-orang yang penuh harapan langsung membeku. Mereka tahu bahwa kemungkinan mahar ini bisa diperuntukkan salah satu gadis keluarga Kusuma yang mana saja. Namun, mereka sama sekali tidak menyangka mahar ini untuk Angel. Bagaimanapun juga, Angel sudah menikah. Dia sudah menjadi istri orang. Namun, saat ini Handrici sama sekali tidak terlihat sedang bercanda. Dia terus membungkuk. Setiap gerak-geriknya penuh dengan rasa hormat, bahkan nada suaranya juga sangat serius. Semua orang tercegang. Saat ini, yang paling tercegang adalah Angel sendiri. Tadi Valentino memberitahu dirinya bahwa mahar senilai belasan miliar ini untuknya. Awalnya Angel mengira Valentino hanya sedang bercanda dan mengerjainya. Jadi, dia bilang dirinya tidak menginginkannya. Namun sekarang, Handrici juga berkata bahwa mahar ini untuknya. Jadi, Angel sama sekali tidak bisa mendeskripsikan suasana hatinya sekarang. Lagi pula, ada apa ini? Dirinya sama sekali tidak mengenal anggota keluarga Wijaya yang berasal dari kota Kamer. Sementara itu, tatapan Mary malah langsung berbinar-binar dan jantungnya berdetak kencang. "Tuh, Tuan Handrici salah orang tidak? Angel itu sudah menjadi istri orang," tanya Nyonya Besar Kusuma sambil membelalakan matanya. Meski Nyonya Besar Kusuma sudah memiliki pengalaman hidup yang banyak, saat ini dia sendiri juga kebingungan. Keluarga kaya dan ternama seperti keluarga Wijaya dari kota Kamer itu mana mungkin memilih gadis yang sudah menikah. Meski Angel memang terlahir cantik sejak lahir, keluarga Wijaya yang sangat berkuasa itu tidak mungkin memilih gadis yang sudah menikah. "Nyonya Besar Kusuma, saya tidak salah. Tuan Muda Wijaya sendiri yang bilang bahwa mahar ini diberikan untuk Nona Angel," kata Handrici sambil mengepalkan kedua tangannya untuk memberi hormat. Kali ini, tidak ada yang meragukan perkataannya lagi. Sebelumnya orang-orang merasa bahwa Handrici salah menyebutkan nama atau bahkan mungkin mereka sendiri yang salah dengar. Namun, setelah Handrici mengulangi kalimatnya sekali lagi, mana mungkin mereka meragukannya lagi. "Tidak mungkin! Tidak mungkin!" Wajah Kiara langsung memerah. Dirinya emosi sekali. Dia bagaikan seekor kucing yang ekornya baru saja dipijak. Dia pun berteriak histeris. Suara teriakan Kiara bergema di penjuru kediaman keluarga Kusuma. Suara teriakannya terdengar tidak rela dan bercampur dengan rasa marah. Raber dan Bobby juga jatuh terduduk di atas kursi. Mereka sangat syok. Awalnya mereka kira jika menjaga hubungan baik dengan Kiara, kedepannya gadis itu bisa membantu mereka menguasai keluarga Kusuma dengan statusnya sebagai nyonya dari keluarga Wijaya itu. Namun, kelihatannya semua itu hanyalah harapan kosong. Ternyata gadis lain yang akan menjadi nyonya keluarga Wijaya. Mereka bisa memberikan mahar itu pada siapa saja, tapi kenapa yang terpilih malah Angel yang merupakan musuh mereka? Para anggota keluarga Kusuma semuanya terdiam, tidak ada yang mengatakan apapun. Bahkan mereka juga tidak tahu harus berkata apa. "Nona Angel, Nyonya Besar Kusuma, karena saya sudah mengantarkan maharnya, maka saya pamit dulu." Selesai berkata, Handrici langsung membalikkan tubuhnya dan pergi. "Berhenti!" Kiara menoleh dan meneriaki Handrici beserta pengawalnya. Handrici mengernyit. Namun, dia tidak memedulikan Kiara dan tetap membalikkan tubuhnya, kemudian berjalan pergi. Akan tetapi, Kiara langsung berlari ke arahnya bagai kehilangan akal sehat. Dia membanting pintu rumah hingga tertutup, lalu bertatapan dengan Handrici dan yang lainnya dengan penuh emosi. "Nona Kiara, apa yang sedang Anda lakukan?"
Kamu harus tahu, tidak ada yang bisa mengurung anggota keluarga Wijaya. Setidaknya, keluarga Kusuma tidak berhak untuk itu, kata Handrici dengan tenang. Mendengar kalimat Handrici yang penuh kecaman ini, orang-orang langsung bergetar gugup. Bagaimanapun juga, Handrici adalah anggota keluarga Wijaya dari kota Kamer itu. Sehebat apa keluarga Wijaya itu? Seberapa tinggi kedudukan mereka? Semua hal ini tidak dapat dideskripsikan dengan kata-kata. Asal mendengar nama Wijaya, maka semua orang langsung tahu apa artinya ini. Kiara, jangan cari masalah. Minggir, teriak Nyonya Besar Kusuma. Tidak mau. Kiara yang sekarang seperti orang gila. Dia menggertakkan giginya dan berkata pada Handrici, kalian bukan orang keluarga Wijaya, pasti bukan. Yang dibeli Tuan Muda Wijaya itu aku, Kiara Kusuma. Mana mungkin dia memilih Angel yang sudah menjadi istri orang. Kalian itu palsu, kalian itu hanyalah orang-orang yang berpura-pura menjadi anggota keluarga Wijaya. Kiara terus berteriak. Handrici melirik Kiara sekilas, lalu menghela napas panjang dalam hatinya. Kalau Valentino benar-benar memilih Kiara, maka keluarga Wijaya baru sungguh akan mendapat bencana. Kalaupun benar-benar begitu, meski Handrici dan yang lainnya tidak mengatakan apapun, sebenarnya mereka sama sekali tidak menganggap keberadaan Valentino. Memangnya aku perlu membuktikan apa padamu? Minggir. Handrici mengernyit. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Yang dibeli Tuan Muda Wijaya itu pasti aku. Angel sendiri sudah menikah. Dia itu hanya seorang wanita bekas. Hanya seorang wanita bekas. Keluarga Wijaya tidak akan memilihnya. Kiara berteriak histeris hingga matanya mulai memerah. Kata wanita bekas yang diulangnya berkali-kali adalah sebuah penghinaan terbesar bagi seorang wanita. Brak! Baru saja Kiara mengatakannya, Valentino langsung menepuk meja dan bangkit. Katakan sekali lagi, maka aku akan memukulmu. Sepasang mata Valentino berkilat penuh amarah saat menatapi Kiara. Saat ini, Valentino mengucurkan aura sedingin es dari sekujur tubuhnya. Bahkan tatapannya juga terlihat seolah ingin membunuh orang.